Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisda Amelia Augusti dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara tersusun dari 3 konsep yang sangat bermakna, yaitu kata perbandingan, administrasi, dan kata negara. Kata perbandingan dapat diartikan dengan istilah menyamakan dan membedakan dua objek atau lebih. Konsep administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses perorganisasian, tugas-tugas dan kegiatan dari berbagai tingkat dan jenis pekerjaan secara sistematik dalam organisasi. Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Fungsi ilmu perbandingan administrasi negara. Yang pertama, fungsi terpenting ilmu perbandingan administrasi negara adalah sebagai berikut. Hasil analisis perbandingan berfungsi menjelaskan berbagai kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelolaan administrasi negara, sehingga masing-masing negara dapat saling bertukar pikiran dan memperbaiki kelemahan-kelemahannya. 2. Menjadi salah satu metode dalam penelitian di bidang administrasi negara. Dengan demikian, para peneliti, mahasiswa, dan masyarakat dapat menganalisis prinsip-prinsip administrasi negara melalui metode komparatif antar sistem ataupun negara. 3. Tolak ukur pengelolaan sistem administrasi negara dan sebagai pemecahan masalah untuk suatu persoalan yang dihadapi oleh suatu negara dan pemerintahannya yang berkaitan dengan administrasi negara. 4. Menjawab persoalan-persoalan akademik yang semakin berkembang pesat, baik yang berhubungan secara langsung dengan ilmu administrasi maupun dengan ilmu pengetahuan. 5. Hasil perbandingan akan memperkaya khazanah pengetahuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara. 6. Mencari dan menemukan teori administrasi negara yang lebih teknologis, yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga membangun bangsa dan negara lebih cepat. Kegunaan mempelajari perbandingan administrasi negara. Yang pertama, mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara masing-masing. 2. Mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara. 3. Mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan negara. 4. Memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi negara. 5. Mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara sendiri. 6. Mencari alat analisis mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan administrasi negara yang lain mengalami kegagalan. Yang ketujuh, memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut. Tujuan ilmu perbandingan administrasi negara. Yang pertama, mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara lain untuk diambil manfaatnya, sehingga memudahkan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahannya. 2. Mencari pengetahuan tentang rahasia keberhasilan suatu negara dan kegagalan negara lain meskipun menggunakan sistem administrasi yang sama. Yang ketiga, mempelajari kebudayaan yang beragam di negara-negara lain serta memahami sikap kepemimpinan para birokrat dan penerapan birokrasinya. 4. Mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, politik, sosial yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Yang kelima, meneliti dan memastikan perubahan yang harus dilakukan setelah mempelajari keberhasilan negara lain. 6. Menemukan dan merumuskan kembali konsep-konsep baru mengenai administrasi negara yang lebih universal untuk diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi negara. 7. Mempercepat keberhasilan tujuan pembangunan negara. Tahap-tahap perkembangan ilmu administrasi negara dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Tahap perhatian terhadap masalah-masalah administrasi negara yang berbeda dalam lingkup ilmu pemerintahan. 2. Tahap penelitian masalah yang dihadapi oleh para birokrat kerjasama dengan peneliti. 3.
tahap kesadaran para ilmuwan untuk melakukan penelitian administrasi negara. 4. Tahap pengkajian konsep-konsep administrasi negara. 5. Tahap perumusan teori administrasi negara. 6. Tahap eksperimen ke dalam kehidupan empiris pemerintahan dan negara. 7. Tahap ajegan ilmu administrasi. 8. Tahap pengembangan pendekatan ilmu administrasi. 9. Tahap digunakannya ilmu perbandingan administrasi negara. 10. Tahap ilmu perbandingan administrasi negara sebagai disiplin ilmu. Peran pemerintah dalam sistem administrasi negara. 1. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat negara. 2. Menjalankan kepolisian. 3. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan atau sifat undang-undang. 4. Melakukan peradilan. Ciri-ciri administrasi negara. Yang pertama, administrasi negara adalah suatu aktivitas yang tidak dapat dihindari. Titik tekan yang mendasar di administrasi negara adalah dalam hubungan antara negara dan masyarakat sifatnya pasti. 2. Administrasi negara tidak mempunyai prioritas. 3. Administrasi negara mempunyai monopoli untuk memakai wewenang dan kekuasaan. 4. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak ada batasnya. 5. Top manajemen administrasi negara juga memiliki sifat politis. 6. Pelaksanaan administrasi di suatu negara relatif sulit untuk diukur. Fungsi administrasi negara. 1. Social participation merupakan suatu tindakan nyata dari masyarakat dengan ikut mengambil alih di dalam administrasi negara. 2. Social responsibility merupakan pertanggungjawaban yang mesti dilakukan oleh pelaksana administrasi negara terhadap masyarakat. 3. Social support ialah dukungan yang diberikan oleh rakyat pada pelaksanaan administrasi negara. 4. Social control adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pada kegiatan administrasi negara. 7. Pendekatan dalam perbandingan administrasi negara. 1. Pendekatan filosofis. Negara-negara barat menganut paham ideologis tersendiri dalam mengembangkan sistem administrasi negaranya. Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang berpegang pada ideologi liberalisme. Uni Soviet berdasarkan komunisme, Yordania berdasarkan Islam, dan Indonesia berdasarkan Pancasila. 2. Pendekatan politis. Pendekatan politis yaitu administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara. 3. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam administrasi negara melihat seluruh komponen administrasi sebagai totalitas yang berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi, sehingga apabila satu komponen terganggu, komponen yang lain akan terganggu pula. Yang keempat, pendekatan administrasi dan konstitusional. Pendekatan administrasi adalah pendekatan dengan menggunakan teknik administrasi yang terdiri dari forecasting, planning, organizing yang disebut the mechanic of management. Sedangkan commanding, coordination, communication, dan controlling disebut dengan dynamic of management. Konstitusi negara menjadi penerang administrasi negara. 5. Pendekatan nomotetis dan ideografis. Pendekatan nomotetis adalah pendekatan yang hanya memperhatikan perumusan hukum dan preposisi ilmu. Adapun pendekatan ideografis mencurahkan perhatiannya pada keadaan yang unik seperti pemerintahan tertentu, kasus tertentu, dan organisasi tertentu. Yang keenam, ada pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi dalam administrasi negara merupakan pendekatan yang dikaitkan dengan ilmu lingkungan tempat wilayah yang diduduki negara. Yang ketujuh, pendekatan perilaku merupakan pendekatan paling kompleks karena manusia tidak terbatas perilakunya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.